Saya Ocha, tinggal di Karangtengah. Mas Uca, terima kasih untuk waktunya. First of all, sebelum kita ngobrolin MotoGP sekarang, sedikit flashback, kira-kira inget nggak kapan pertama kali suka MotoGP dan karena apa, dan waktu itu siapa gitu, ada pembalap siapa yang nempel banget gitu? Kalau dulu sih sebenarnya awal diajak nonton MotoGP itu sama bokap. Itu mungkin SMP kayaknya, SMP. Dan di saat itu Sekitar tahun berapa? SMP itu kisaran 2015 ya. 2015 2014. Nah, habis itu kalau saat itu gue ngefans banget sama Valentino Rossi. Sampai akhirnya ya Dream Bike pun juga ikut Yamaha segala macam. Sampai sekarang ya akhirnya Yamaha. Karena Valentino Rossi. Nah, sekarang udah bukan eranya Rossi lagi. Betul. Dan Yamaha nggak sama seperti 10 tahun yang lalu. Betul. Nah, tahun ini ada sebuah milestone yang dibikin sama Aprilia. Dia bisa juara main race 3 kali dalam semusim. Itu pertama kalinya buat mereka. Apakah ini adalah tandanya Aprilia akan jadi penantang serius Ducati yang kita tahu 3-4 tahun terakhir tuh dominan banget. Bahkan orang bilang Ducati Cup MotoGP karena Ducati lagi yang menang. Betul. Cuman ganti-ganti rider doang. Nah, kalau dengan apa yang dicapai apa yang dicapai oleh Aprilia di tahun 2026, seperti apa pendapat Mas Ocha tentang Aprilia 2026? Apa yang dicapai oleh Ducati di tahun 2025 ini akan seperti apa mereka di tahun 2026? Kalau menurut saya sih saya kaget banget dari awal aja sebenarnya dulu aja Yamaha Honda tiba-tiba Ducati sampai akhirnya Ducati Cup. Nah tapi nama Aprilia dan KTM ini itu kan hampir nggak ada nih dan tiba-tiba di tahun ini dari tahun kemarin mungkin itu mulai timbul pemenangnya itu dari Aprilia, KTM. Nah khususnya Aprilia, nah itu saya kagum sama perkembangan teknologi dari motornya sendiri. Jadi di 2026 ya menurut saya mungkin itu akan jadi penantang seriusnya Ducati. Karena perkembangan teknologi mereka pesat banget gitu. Dari yang namanya nggak ada sampai langsung nyalip ya Yamaha, Honda dan lain-lain. Oke. Tahun 2026 nanti kira-kira siapa yang bakalan ngelit Aprilia nih? Karena Aprilia itu sebenarnya ya punya juara dunia gitu. Meskipun dia juara dunia 2024 ya. 2026 kemungkinan dia bakalan udah fit lagi, udah balapan dari awal musim. Atau itu Jorge Martin ya. Nah, atau dia akan tetap mengandalkan Bezzecchi yang akan jadi pengembang motor untuk tahun 2026 nanti, karena kita tahu Bezzecchi ya bikin Aprilia sampai seperti sekarang. Betul. Kalau menurut saya sih yang akan masih di atas Bezzecchi secara mungkin dari segi mental, terus gaya balap dia, menurut saya pribadi sih lebih berpotensi dari Martin. Oke. Kita kesampingkan tentang Aprilia, tapi masih tentang balapan MotoGP akhir musim ini. Jadi untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, tahun ini ada 6 juara dunia berbeda di 6 juara berbeda di 6 seri terakhir. Dari seri 16 sampai seri 21 kemarin di Portugal. Ada Marquez, Pecco, Vermin, Raul, Alex, dan Bezzecchi. Apakah ini efek dari nggak ada Marc Marquez? Jadi pembalap itu gila-gilaan semua, gue bisa menang, gue bisa paling depan gitu. Atau Mas Ocha punya pendapat yang lain tentang hal ini? Ya kalau menurut saya namanya kompetisi pasti ada mental game ya. Mental game ya kalau ada yang paling OP biasanya performance yang lain menurun. Nah mungkin ya ini karena Marquez sudah lagi nggak balapan, potensi pembalap lain akhirnya timbul semua tuh menurut saya. Nah kalau gitu siapa yang bakal menang di Valencia? Apakah ada satu di antara 6 yang udah menang,
atau ada pembalap lain yang belum menang, jadi nanti akan ada 7 pemenang berbeda di 7 seri terakhir. Kira-kira siapa ya? Kalau harapan sih mungkin ada pembalap baru yang akhirnya timbul dan menunjukkan skillnya. Tapi kalau ngelihat sekarang kayaknya masih dipegang sama Bezeki. Kalau harapannya tadi kira-kira siapa? Harapannya Satu di antara 6 tadi siapa di luar sorry di luar Pecco, Fermin, Raul Fernandez, Alex Marquez sama Bezeki. Di luar itu kira-kira. kalau harapannya sih sebenarnya Quartararo. Karena ya tiba-tiba bisa jadi gebrakan itu suatu yang apalagi finishnya terakhir, balapan terakhir gitu, terus digebrak sama Quartararo pasti heboh. Jadi harapannya ada kehebohan ya. Ada kehebohan yang baru tentunya. Eh, ini kita lewatin musim 2025, kita bahas kemungkinan musim 2026. Andai awal musim 2026 nanti recovery-nya Mark tuh masih belum 100%, dan dia nggak memaksakan balapan dari awal musim. Sebagai penggemar MotoGP, kalau menurut Mas Ocha, MotoGP akan lebih seru atau enggak? Dan apa yang bikin Mas Ocha tetap pengen nonton MotoGP? Pengen nonton siapa sih gitu? Atau pengen nonton apa sih di tahun 2026 nanti? Andai nggak ada Marc Marquez. Oke, kalau di 2026 misalnya Marc Marquez nggak balapan ya menurut saya bakal lebih seru karena otomatis rider lain jadi lebih lepas, mungkin juga bakal banyak drama. Jadi lepas dari itu kan ya lebih wild, semoga balapannya juga lebih wild, lebih banyak drama, mungkin ya itu yang ditunggu sama penonton. Oke, jadi secara pribadi juga ya nggak apa-apa nggak ada Marc Marquez. Betul. Marc Marquez sudah 4 kali balapan di Mandalika dan selalu apes di hari Minggu. Itu udah fakta ya, udah kejadian. Yeah. Nah, kalau menurut Mas Ocha nih gimana? Apakah kutukan itu benar-benar ada, dan apakah Marc harus ikut semacam apa upacara adat, buang sial gitu biar dia nggak apes lagi gitu. Karena beneran apes kan? Iya. Terakhir Jatuh terus. iya jatuh terus, bahkan terakhir sebenarnya dia nggak salah apa-apa tapi Betul. ditabrak. Betul. Ditabrak sama Bezeki lagi. Iya. Nah, atau sial, apes, kutukan, atau emang ya sirkuit Mandalika itu ya memang saking susahnya, sejago-jagonya orang ada tempat di mana semacam kryptonite dia benar-benar nggak bisa menaklukkan. Pendapatnya Mas Ocha gimana? Kalau pendapat saya sih mungkin ada faktor kutukan, tapi ya bukan berarti itu harus diberesin dengan sesuatu yang mistis juga. Bisa jadi mungkin dia harus sedikit mungkin merendungkan sesuatu biar bisa menaklukkan Mandalika dengan selamat. Setidaknya selamat aja. Oke, jadi nggak perlu ada ruatan apa segala. Betul. Andai musim 2026 nanti Marc juara dunia lagi, sebaiknya dia pensiun dengan rekor sebagai the king of MotoGP atau tetap balapan sampai sampai secapeknya atau sampai kayaknya saya udah nggak bisa compete lagi, ya udahlah pensiun aja gitu. Mungkin baiknya masih 1 tahun lagi, karena kalau kita lihat Agosti ini kan dia 8 kali juara dunia. Nah mungkin setelah nyalip baru pensiun. Tapi kalau sekarang kan berarti sama-sama 8. Nah kalau sama-sama 8 ya saya rasa mending masih ikut lagi. Ngomong-ngomong, rider favoritnya Mas Ocha musim ini siapa? Musim ini menurut saya Bezeki. Musim ini. Ada alasan kenapa favoritin Bezeki? Kalau saya sebenarnya karena VR46 Academy kan. Jadi ya saya otomatis ngelihat rider-ridernya mereka yang menurut saya dari segi bobosnya, cara balapnya, mentalnya berani, si Bezeki gitu. Tapi oke, ini di luar pertanyaan yang lain-lain. Ada fakta lah ya, maksudnya yang sebelum race kemarin dua alumni VR46 Academy, satu Pecco, satu Bezeki,
kita tahu faktanya Bezzecchi yang pada akhirnya dapat peringkat 3. Tapi Betul. sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Pecco? Padahal kan kita tahu dia punya title 2 kali juara dunia 2022 2023. Kalau ngomongin skill, dia sama-sama alumni VR46. Tapi tahun ini apa yang terjadi dengan Pecco? Mungkin karena Dengan kalau Pecco gitu. Boleh disebut kalau Pecco gitu. Oke. Kalau Pecco mungkin tahun ini lebih ke adaptasi dengan motornya kali ya. Karena nggak seperti performance pada umumnya, pada biasanya gitu loh. Jadi tahun kemarin pas juara dunia kan ya kita bisa lihat posisinya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah kalau sekarang melorot banget gitu. Jadi lebih ke faktor teknis motor. Mungkin teknis motor, mungkin. Ini tentang pengandaian-andaian. Andai jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim apa? Kalau saya pengen Ducati sebenarnya. Oke. Pengen cobain Ducati Ducati. Dari tim factory-nya. Oh, sorry. Factory. Kenapa mas? Karena ya kita bisa lihat juara dunia tahun ini kan dia pakai Ducati. Nah, pengen ngerasain aja sebenarnya sekenceng apa sih motor yang dipakai juara dunia gitu. Oke. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini, Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Dia juara dunia dan itu balapan bareng tahun ini, 2025. Tolong kasih julukan mereka satu-satu versi bahasanya Mas Ocha sendiri. Pertama, Marquez julukannya. Marquez, Alien. Selain alien apa? Selain Alien, apa ya, dewa kali ya. Marquez. Joan Mir. Joan Mir, the unlucky guy. Fabio Quartararo. Quartararo, the nicest guy kali ya. Oke. Pecco Bagnaia. Pecco jatuh mulu. Terakhir, Jorge Martin. Jorge Martin, apa sebutannya? Si murung atau si ngambek? Si marah-marah kali ya. Sip. Thank you. Terima kasih juga.